selanjutnya kita akan belajar mengenai desain random tapi block ya, desain random block. Jadi randomized block design ini adalah penggunaan block. Jadi kalau kita di sini kembali lagi ke soal thin coating kemarin, bahwa di sini selain kita random ya masing-masing nilainya, kita buat blok-bloknya. Ini adalah strip 1, ini blok 1, ini blok 2, ini blok 3, ini blok 4, begitu ya. Nah, kenapa sih kita harus gunakan blok di situ gitu ya? Sebenarnya penggunaan blok ini adalah untuk mengurangi estimasi peluang dari variasi. Jadi peluang variasinya tuh biar bisa lebih berkurang lagi gitu. Karena harapannya kita itu adalah variasinya itu tidak terlalu besar gitu kan. Nah, selain itu, blok itu juga digunakan untuk mengetahui sumber-sumber variabilitas ya yang dipertahankan oleh masing-masing blok. Misalnya di blok 1 ini ada variasi tertentu gitu ya. Ini dan ada variasi juga di blok kedua dan seterusnya. Jadi kalau penggunaan bloknya ini kita bisa mengetahui nih sumber-sumber variasi yang bisa dipertahankan dari blok-blok yang berbeda gitu ya. Nah, bagaimana susunan dari desain blok ini ya? Jadi treatment dari blok ini yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan rata-rata dari masing-masing treatment ya, juga rata-rata dari masing-masing blok. Jadi yang Anda hitung itu kalau ini bloknya itu masing-masing satu nilai ini satu blok ya. Kalau yang tadi itu 3 nilai ini jadi satu blok. Jadi kalau satu blok ini kita harus menghitung blok dari blok ini ya, y bar dot 1, y bar dot 2. Di sini kalau rata-rata dari treatment y1 bar dot, y2 bar dot, di sini Anda harus menghitung. Jadi untuk analisis di sini kita namakan dengan analisis metode dua arah. Artinya kita nggak cuma mempertimbangkan yang di sini, tapi kita mempertimbangkan juga yang di blok tersebut. Jadi kita hitung semua. Otomatis total of sum square-nya itu adalah dari error sum square ditambah dengan treatment sum square ditambah dengan bloknya. Begitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau identifikasi untuk dua arah, analisis dua arah, itu adalah total of sum square-nya itu ada sama dengan error sum square ditambah treatment sum square ditambah block sum square. Bagaimana menghitungnya? Ya, di sini total error sum square itu sebenarnya adalah sigma dari A, sigma dari B. Ya, A itu adalah treatment, B itu adalah bloknya. Maka di sini YIJ adalah minus grand min. Ini ya, grand minnya itu menjadi Y bar dotnya 2 kali ya, double dot ya. Kuadrat. Di sini dikuadratkan itu adalah sama dengan YIJ. YIJ itu ini dikurangi dengan Y I dot, artinya adalah dikurangkan dengan treatmentnya. Dikurangkan dengan Y bar dot C, artinya kita kurangkan dengan bloknya, dikurangkan dan ditambah dengan Y double dot ya, Y bar double dot. Ini untuk errornya. Kemudian untuk menghitung treatmentnya, sum square treatmentnya ya, ini kita gunakan di sini adalah B. B itu adalah berapa sih total bloknya ya. Maka di sini adalah B dikalikan dengan Y I dot, artinya adalah di sini kita menghitung rata-rata dari masing-masing treatment 1, 2, 3 dan seterusnya dikurangi dengan Y bar double block. Ini ya, di sini treatment 1 dikurangi dengan Y bar double block dan seterusnya ya, Y2 block dot dikurangi dengan Y bar double dot dan seterusnya dikuadratkan, lalu tambahkan dengan A. Dibalik ya, A itu adalah treatment, jumlah treatmentnya dikalikan dengan jumlah dari bloknya di sini. Jadi di sini Y bar double, Y bar dot C, di sini Y bar dot C, C itu adalah kolom ya, C itu adalah kolom, dikurangi dengan Y bar double dot, Y bar dot 1 dikurangi dengan Y bar double dot, Y bar dot 2 dikurangi dengan Y bar double dot. Ini namanya adalah block sum of sum square atau jumlah kuadrat dari bloknya. Nah, contohnya adalah di sini ya. Di sini kita akan menggunakan desain blok untuk soal berikut. Soalnya ini adalah kita mempunyai 3 buah filter ya, filter 1, 2, dan 3
Lalu di sini kita punya hasil pengujian. Pengujian ini adalah jumlah kotoran yang bisa di-capture, yang ditangkap ya oleh masing-masing filter tersebut. Nah, bagaimana kita akan membuat perbedaan dari di sini ya, penggunaan sum square treatment-nya, sum square error-nya. Nah, kita akan coba membuat tabel ANOVA dari desain blok ya. Di sini adalah A itu sama dengan 3, maka B ini sama dengan 4. Berikutnya, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang ini tadi ya. Jadi, kita gunakan soal blok tadi. Observasi itu adalah nilainya, kembali lagi bahwa dia adalah grand mean ya, total dari rata-rata ditambah dengan deviasi dari treatment, ditambah dengan deviasi dari blok, dan ditambah dengan error ya. Di sini kita kan tadi sudah melihat bahwa misalnya 13 itu adalah grand mean-nya totalnya itu adalah 8 ya. Soal ini itu punya grand mean y bar ya. Y bar dotnya itu adalah 8. Lalu kita punya deviasinya, otomatis adalah deviasinya itu adalah y dot, artinya ini adalah di treatment, artinya di awal sini ya. Awal treatmentnya itu adalah dia ada 9 dikurangi 8. Lalu deviasi blok, artinya kita sedang melihat di sini adalah, kita lihat kolom ya, 13 tambah 7 tambah 13 itu sama dengan di sini adalah 11 dikurangi 8. Lalu kemudian kita melihat dari errornya. Error tersebut adalah YIJ dikurangi dengan YI dot dikurangi dengan Y bar dot J ditambah dengan Y bar double dot ya. 13 dikurangi 9, yang ini ya tadi dikurangi 11 ditambah dengan 8. Jadi 13 itu nilainya adalah sebenarnya dari grand mean ditambah deviasi yang menyebabkan pada treatment, deviasi pada blok. Oke, kalau secara matriks maka kita bisa dapatkan di sini adalah observasinya seperti ini ya. Ini adalah YIJ, ini adalah Y bar double dot, ini adalah Y bar I dot dikurangi Y bar double dot. Di sini adalah pada bloknya, di sini ada error. Kemudian untuk treatment sum of sum square atau jumlah kuadrat ini adalah B. Artinya di sini B itu adalah kita hitung total dari B itu adalah blok ya. Bloknya ada 4. Kita di sini punya bloknya 4. Jadi dibalik ya, saling tukar. YI dot ini adalah apa? Ini adalah treatmentnya dikurangi dengan Y bar double dot ya. Jadi di sini kita kurangi semua Y-nya ya. Kita punya 1 minus 3 2 ya. 1 minus 3 2 dikuadratkan sama dengan 56. Kemudian bloknya kita balik di sini, berarti kalau blok Anda gunakan di sini adalah A. A artinya adalah treatment. Jadi treatment kita tadi berapa? Ada 3 ya. Treatment 1 2 3. Otomatis di sini berarti kita gunakan 3 dikalikan dengan Y bar dot J dikurangi Y bar double dot ya. Jadi di sini kita punya bloknya adalah minus 3, minus 2, 1, minus 2 ya. Berarti di sini kita akan gunakan 3 minus 2, 1 minus 2 dikuadratkan di sini. Dikalikan dengan A atau treatmentnya. Hasilnya adalah 54. Lalu untuk errornya itu kita gunakan semua ya. YIJ minus Y bar dot dikurangi Y bar dot J ditambah Y bar double dot. Maka di sini kita dapatkan adalah 8. Nah, ini yang harus Anda buat ya, tabel varians ini harus Anda buat. Di sini adalah sumber variasinya apa? Di situ ada treatment, ada blok, ada error. Maka degree of freedom-nya adalah di sini ada treatment-nya dari tadi sudah 3 dikurangi 1 menjadi 2, bloknya ada 4 dikurangi 1 menjadi 3, errornya adalah berapa? Ya, jadi errornya itu adalah berarti ada 6 ya di situ. Oke. Jadi yang perlu Anda ingat di sini adalah bahwa error itu adalah A-1, B-1. Jadi error itu dari mana hitungnya? Yaitu dari treatment tadi ya.
treatment itu adalah 3 ya, 3 dikurangi 1 menjadi 2. Lalu B minus 1, 4 dikurangi 1 menjadi 3, jadi 2 kali 3 menjadi 6 di sini. Totalnya adalah 11. Sum of sum square-nya itu sama ya. Treatment tadi 56, lalu bloknya itu adalah 54, lalu errornya adalah 8. Jadi ini harus kalian buat. Jangan lupa totalnya ya. Nah, secara garis besar yang perlu Anda ketahui di dalam desain blok ini ya, blok acak ya namanya, blok yang diacak namanya. Di sini analisis untuk dua arah, tadi satu arah itu adalah cuma random saja, sedangkan dua arah itu adalah random block ya. Maka di sini untuk random block sendiri adalah Anda harus tahu mengenai sum square dari treatmentnya, sum square dari block, dan sum square error, lalu total dari sum square. Dan jangan lupa Anda harus dapat menghitung dari degree of freedom-nya. Nah, model persamaan dari randomized block design ini ya, itu adalah YIJ sama dengan mu sama dengan plus alpha I plus beta J plus epsilon IJ. Artinya apa? Mu itu adalah rata-rata, lalu alpha I adalah efek dari pelakuan KI, blok B beta IJ adalah efek dari blok J, dan epsilon IJ adalah variabel independen yang berdistribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan varians umum sigma kuadrat. Ini adalah model untuk dua arah. Bedanya adalah di sini ya. Bedanya adalah jadi blok J ya, beta J ini ya. Beda dengan satu arah yang tadi yang kemarin. Lalu F ratio. Nah, F ratio ini sangat penting baik di satu arah maupun di dua arah. Pasti ada yang namanya pengujian. Nah, pengujian hipotesis ini kita menggunakan yang namanya F ratio. Nah, F ratio ini untuk menguji hipotesis 0, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara Y bar dot, ya artinya adalah treatment. Ada perbedaan dari pelakuan atau enggak gitu ya. Kemudian selain itu juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari blok ya. Ini adalah maksudnya adalah perbedaan dari blok, bukan N hipotesis adalah, tapi adalah apakah ada perbedaan dari bloknya begitu ya. Apakah dengan kondisi blok ini cukup efektif dilakukan pada sampel ya. Maka di sini adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta B sama dengan 0. Nah, Anda tetap harus bisa menghitung dari mean square-nya. Jadi F ratio treatment itu dihitung, lalu Anda juga harus menghitung F ratio untuk blok. Kalau F ratio untuk treatment berarti mean square treatment dibagi mean square error. Ya, kalau F ratio untuk blok berarti mean square blok dibagi mean square error. Rumusnya kita kembali lagi ke atas ya. Jadi sum square ini, jadi perbedaan sum square dan mean square itu bedanya hanya kalau mean square itu adalah sum square dibagi sama degree of freedom-nya. Hanya itu saja. Oke, jadi kita akan menolak dalam treatment, kita akan menolak hipotesis H0 jika alfanya adalah semuanya adalah sama dengan 0. Itu jika F treatment-nya lebih besar daripada F alpha. Ya, ini kita akan menolak. Di mana A-1 ini degree of freedom-nya adalah A-1, B-1. Lalu, ya, untuk blok, kita juga akan menolak H0 apabila F bloknya lebih besar daripada F alpha. Ya, untuk alpha -1, dan ini adalah treatmentnya. Treatment adalah A-1, errornya adalah alpha -1 dan dikali dengan beta -1. Ya, jadi saya ulangi lagi di sini. Secara garis besar, penolakan H0 itu apabila F hitung kita lebih besar daripada F alpha. Oke, tabel variansinya itu adalah seperti ini. Jadi Anda harus bisa membuat tabel dari analysis of variance atau tabel alpha ini yang perlu sekali Anda buat. Yang pertama, Anda harus tahu sumber variasi. Kalau pada blok, berarti kita akan menambahkan di sini selain treatment ada blok, ada error. Degree of freedom-nya adalah A, kita simbolkan dengan A-1, blok itu adalah B-1, error adalah A-1 dikali dengan B-1. Lalu sum of square-nya atau jumlah kuadratnya adalah sum square treatment, sum square blok, sum square error. Ya, di sini mean square-nya adalah mean square untuk treatment, mean square untuk blok, mean square error. Ya,
Jangan lupa di sini degree of freedom adalah A-1 untuk treatment, B-1 untuk block, A-1 dikali B-1 untuk error. F treatmentnya adalah MS mean square treatment dikali mean square error. F blocknya adalah mean square block dibagi mean square error. Dan ini adalah totalnya. Contoh untuk randomized block ini atau desain block acak ini kita dapat gunakan pada soal yang tadi ya, yang penggunaan treatment 1, 2, 3, lalu masing-masing block itu hasilnya adalah ini ya. Jadi soal yang awal tadi ya mengenai filter air, nah ini kita gunakan untuk soal blok. Jadi kita tadi kan dapatkan bahwa di sini perbedaannya adalah pada treatment degree of freedom-nya itu tadi kita treatmentnya adalah 3, kita kurangi 1 menjadi 2. Lalu bloknya itu adalah kita punya 4 blok dikurangi 1 menjadi 3, lalu errornya kita punya 6. 2 dikali 3 ya. Lalu sum square-nya kita bisa hitung tadi, sum square tadi adalah kita gunakan rumus sum square untuk yang blok tadi ya, ini ya. Ya, jangan lupa alpha dikali sigma J sama dengan 1 sampai B, Y bar blok C dikurangi Y grand min-nya. Ini adalah grand min-nya ya, total dari rata-rata semuanya. Lalu begitu juga dengan errornya, ini Anda juga bisa gunakan untuk bloknya itu juga kebalikan ya, dari A treatment dikurangi tadi Y blok itu adalah kolom ya, berarti adalah Y bar dot J dikurangi dari grand min-nya. Ini adalah 54, lalu kita gunakan ini adalah error ya, Anda gunakan rumus yang ini ya. Jadi dari total errornya kita gunakan yang ini dibagi sum square-nya adalah ini ya, YJ dikurangi Y bar I dot dikurangi Y bar dot C ditambah Y grand min-nya atau Y bar dot double dot. Dan kemudian Anda menghitung mean square-nya. Mean square-nya sendiri adalah sum square treatment dikurangi alpha A-1. Begitu juga dengan ini ya, ini mean square dikurangi dibagi A-1, ini adalah mean square block dibagi beta min 1, ini adalah error, mean square error dibagi A min 1 dikali B min 1. Jadi ini sebenarnya gampangnya 56 bagi 2, 54 bagi 3, 8 bagi 6. Itu aja sih ya, lebih mudah. Lalu F rasionya adalah di sini mean square-nya dibagi dengan berapa tadi? Ya, mean square treatment dibagi dengan mean square error. Jadi mean square ini treatment dibagi dengan mean square dari error. Ini adalah 21. Kalau yang ini adalah mean square yang di 18 blok dibagi dengan mean square error 1,33, ini 13,5 ya. Gampang sekali. Lalu setelah itu Anda bisa bandingkan dengan nilai dari pencarian di tabel. Kita gunakan alfanya 0,02 dengan di sini adalah A-1, A artinya adalah treatment, 3-1 sama dengan 2, ini adalah degree of freedom dari error, yaitu 6. Jadi kita dapatkan 5,14, sehingga di sini ingat kita akan menolak 0 jika F hitung kita lebih besar daripada F alpha. Karena F hitung kita ternyata dua-duanya nih, baik maupun blok itu besar daripada F alpha, maka kita akan mereject 0. Artinya adalah bahwa dengan adanya blocking, ini adalah ada perbedaan varians di antara blok tersebut ya. Nah, kemudian yang ini adalah contoh soal untuk penggunaan engine, ini juga sama. Jadi di sini kita menggunakan 4 buah deterjen yang berbeda, lalu di sini digunakan untuk masing-masing engine 1, engine 2, engine 3. Apa yang dibersihkan? Yaitu yang dibersihkan adalah membersihkan fuel injektornya. Di sini kita melihat bahwa pembacaan kebersihan itu ditunjukkan dengan skala poin tersebut ya. Jadi kebersihan di engine 1 dengan pakai deterjen A adalah 45. Engine 2 dengan deterjen A adalah 43, engine 3 dengan deterjen A adalah 51. Totalnya ini adalah apa? Ini adalah Y untuk treatment ya, total. Nah, untuk treatment ini adalah Y dan ini adalah total semuanya. Jadi kita harus mencari Y bar dari masing-masing treatment dan Y bar pada masing-masing blok serta Y bar totalnya. Ya, di sini Anda disuruh untuk membuat tabel variance dan menguji pada level 0,01
apakah ada perbedaan di antara penggunaan deterjen pada engine atau engine tersebut ya. Jadi yang pertama, untuk soal yang dua arah seperti ini ya, H0-nya Anda harus gunakan yang pertama H0 itu untuk treatment atau alpha, yang kedua adalah untuk block atau beta. Artinya kalau 0 hipotesis adalah di sini kita asumsikan tidak ada perbedaan antara penggunaan deterjen 1, deterjen 2, dan seterusnya. Di sini juga nggak ada perbedaan di antara hasil pada blok 1, blok 2, blok 3, dan seterusnya. Nah, otomatis untuk alternatif hipotesisnya Anda bisa gunakan alfa I atau I tidak sama dengan 0 atau alfa B tidak sama dengan 0, begitu ya. Boleh Anda langsung alfa I tidak sama dengan 0, alfa B I tidak sama dengan 0, itu boleh. Silahkan. Nah, level of signifikannya adalah alfa 0,01. Lalu untuk treatment, kita coba gunakan meri CK 0-nya itu kita cari ya di tabel. Di sini kita gunakan A-1, 3 untuk sebagai pembilang 1, lalu 6 untuk pembilang 2. Maka kita dapatkan 9,78. Ya, maka karena F yang kita tahu tadi, F tadi kan kita tahu daripada 9,78, maka kita akan ngecek. Di yang berikutnya adalah Anda harus mencari juga F dari blok. Jadi blok ini adalah kita gunakan, yang pertama adalah 0,1 untuk sebagai alfanya, lalu pembilang satunya adalah 2, 3 min 1, pembilang 2-nya adalah 6 ya, dari A-1, B-1 ya. Kemudian Anda bisa hitung baik menggunakan mini tabs ataupun Anda menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Di sini adalah kita dapatkan sum square-nya adalah deterjen 110,117, engine 135,167 dan seterusnya. Ini ribuan ya. Ini adalah koma, Jadi di sini minusnya tinggal aja Anda gunakan di sini ya, 110 dibagi 3, 135 dibagi 2, 18 dibagi 6. Lalu F rasionya ya tinggal Anda gunakan ya, 36 dibagi 3, 67 dibagi 3. Lalu p-value-nya kita harus dapatkan masing-masing, ini pakai software ya. Tapi pakai F sebenarnya sudah cukup kalau Anda menghitung dengan manual. Nah, kemudian Anda bandingkan dengan nilai dari tabel. Sehingga untuk treatmentnya sendiri itu adalah 11,78. Artinya dia lebih dari 9,78 ya. Sehingga kita dapat asumsikan bahwa pada treatment ya, ini adalah kita akan gimana? Menolak 0 ya, sehingga kita katakan bahwa ada perbedaan kebersihan pada penggunaan empat deterjen. Ya, berarti ada perbedaan pada efektivitas dari penggunaan empat deterjen. Yang berikutnya untuk blok sendiri ternyata dia juga 1,52, lebih dari 10,92. Sehingga kita bisa kesimpulan bahwa ada perbedaan dari masing-masing hasil didapatkan dari 3 engine yang berbeda ya. Oke. Lalu Anda bisa juga menggunakan rumusnya itu adalah dengan C ya, mengganti dengan C itu bisa. C itu adalah T kuadrat, T double dot itu dikuadratkan, jadi jumlah total semuanya ya dibagi dengan AB. Jadi Anda bisa gunakan rumus ini ya, rumus pakai C sebagai pengganti dengan rumus treatment. Jadi saya serah mau gunakan yang rumus awal tadi atau rumus yang ini, itu sama saja ya. Di sini ada T, ini adalah untuk treatment TI block, ini T block. C ini adalah total dari observasi untuk G block. Ini adalah grand total dari semua observasi. Untuk sum square error-nya sama ya, sum square treatment dikurangi sum square treatment dikurangi sum square block. Oke, mungkin ini ya sekian untuk materi randomize. Pada analisis perbandingan ganda atau kita sebut sebagai multiple comparisons, ini adalah sebenarnya kita sedang menguji perbedaan rata-rata antar kelompok atau perlakuan, atau kita namakan juga uji F ya. Tetapi tidak memberikan informasi apakah rata-rata yang diberikan rata-rata kelompok itu berbeda secara signifikan dari rata-rata kelompok lainnya atau rata-rata yang kelompok lainnya atau kelompok rata-rata ya. Jadi multiple comparison itu sebenarnya adalah perbedaan antar semua pasangan. Jadi kita misalkan ada pasangan A, B, C, kita bandingin A sama B gitu ya. Bandingin A sama C, bandingin B sama C gitu ya.
Metode yang digunakan sebenarnya ada banyak, tapi di sini kita pilih dua. Yang pertama adalah metode Benferroni dan metode Tukey. Nah, untuk Benferroni ini, kita menganggap bahwa untuk ukuran sampel yang sama dan beda setiap perlakuan, unequal dan equal. Jadi kita bisa gunakan ukuran sampel yang sama ataupun yang beda. Nah, uji Bonferroni ini memungkinkan membuat perbandingan antar perlakuan, antara perlakuan dengan kelompok perlakuan atau antar kelompok. Jadi bisa perlakuan A dengan perlakuan B atau kelompoknya, ya, perlakuan dengan kelompoknya itu bisa. Nah, untuk Tukey ini adalah kita bandingkan ukuran sampel yang sama pada setiap perlakuan. Jadi ukuran sampelnya ini harus sama, ya. Misalnya gini, nah ini adalah analisis secara garis besar. Jadi pada data ANOVA itu, kalau dia nggak mereject H0 atau gagal menolak H0, maka kita berhenti sampai di situ. Tapi kalau menolak H0, maka sebenarnya kita bisa melakukan analisis lebih lanjut, ya, baik dengan confidence interval yang sudah kalian pelajari, ataupun dengan Tukey per ways, perbandingan Tukey, atau dengan Fisher LSD, atau dengan Duncan. Tapi kita di sini belajar hanya for confidence, Tukey, sama Benferroni. Nah, yang perlu diingat, kita harus mengetahui rata-rata sampel. Ini merupakan estimator tidak bias untuk rata-rata populasi, ya. Jadi kita gunakan rata-rata sampel untuk mengestimasi rata-rata populasi. Lalu berikutnya Anda juga menggunakan mean square error, yaitu estimator tidak bias untuk variasi populasinya. Untuk Benferroni sendiri, kita gunakan di sini adalah rumusnya adalah dengan peluang setidaknya 1 minus alpha, ya. Jadi confidence intervalnya itu adalah Y I bar min Y L bar. Artinya ini adalah YI ini adalah untuk treatment 1. Ini adalah untuk treatment yang kedua, ya. Jadi kalian bisa bandingkan nih treatment 1, treatment 2, treatment 1, treatment 3 dan seterusnya. Lalu plus minusnya ini adalah gunakan T alpha per K. K itu adalah treatment, ya. Jadi di sini K-nya adalah T alpha per K. K dikalikan K minus 1. Lalu diakarkan mean square error, ya, dikalikan dengan 1 per NI. NI ini adalah jumlah observasi pada perlakuan pertama, dan N 1 per NL jumlah observasi pada perlakuan kedua. Ya, dimana mu I min mu L itu harusnya adalah untuk semua I adalah kurang dari L. Jadi di sini adalah yang kecil, ya, perlakuan yang lebih kecil ini perlakuan yang nilainya lebih besar, ya. Misalnya N1 di sini N2, ini N2, ini N3, harus seperti itu. Misalnya adalah kita akan mencoba untuk menggunakan perhitungan Bonferroni secara serentak, ya, untuk interval kepercayaan rata-rata kekuatan vaksin. Nah, di sini kita kan sudah punya 3 tuh, resin ED, resin MD, resin PF. Nah, masing-masing resin ini kan kita mempunyai kekuatan hasil pengukuran kekuatan masing-masing, ya. Di sini kita punya yang pertama untuk ED sendiri kita punya min-nya adalah 0,964. Untuk MD sendiri kita punya min-nya adalah 1,334. Untuk PF-nya kita punya min atau rata-ratanya adalah 0,776. Kemudian di sini kita harus sudah mengukur, namanya ini adalah tabel variasi. Jadi Anda sudah mendapatkan ini, ya, mengukur sum square-nya, mengukur mean square-nya, mengukur F, lalu p-value yang Anda dapatkan. Nah, di sini kita mencoba untuk menggunakan metode Bonferroni dengan kepercayaannya 94%, ya, pada 3 percobaan data yang berbeda. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengestimasi confidence intervalnya, ya, dengan S kuadrat itu adalah dari sampel, varian di sampel. Di sini alfanya karena kita menggunakan 94%, maka kita menggunakan alfanya adalah 0,06 dan K-nya adalah 3. Sehingga Bonferroni-nya prosedurnya adalah di sini alfa per K, K minus 1. Ya, di sini ada 0,06 per 3 minus 2. Sehingga di sini 3 kali 2, ya. Jadi 0,06 dibagi 6. Sehingga di sini adalah kita dapatkan di sini adalah untuk alfa per K kali K minus 1 ini, ya. Untuk T alfa ini adalah T 0,01. Ingat beda, ya, caranya. Dan T 0,1 ini kita cari nilainya berapa dengan DF-nya adalah 12 atau degree of freedom-nya adalah 12. Hasilnya adalah 2,681. Kemudian baru kita akan gunakan ini sebagai cara untuk mencari confidence interval. Di sini adalah kita MD minus ED. Ya, di sini adalah ED adalah treatment 1 dikurangi treatment 2. Treatment 2 dikurangi treatment 3, treatment 2 dikurangi treatment 3. 1 dikurangi 3, 2 dikurangi 3, ya. Maka kita dapatkan di sini adalah ada rata-rata dari
MD 1,334, rata-rata dari ED 0,964 plus minus di sini adalah T 0,01 dengan DF-nya 12 yaitu 2,681. Akar ini adalah MSE mean square error 0,0234 yang di sini adalah 1/5. Karena di sini kita punya 5 observasi, lalu MD-nya juga punya 5. Jadi MD2 dikurangi ED. Ya, di sini adalah 2 dikurangi 1 ya. MD itu adalah pelakuan pertama. Oke. Jadi bertingkat ya, di sini pelakuan 2, ini pelakuan pertama, pelakuan kedua, dikurangi pelakuan ketiga dan seterusnya. Pokoknya kita membandingkan dari masing-masing ini ya. Kita coba bandingkan. Oke. Jadi kita akan menemukan masing-masing itu rata-ratanya adalah intervalnya adalah sekian ya. Interval masing-masing dari resin. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk mencari sebenarnya lebih besar mana sih ikatan kekuatan dari masing-masing resin tersebut gitu ya. Ternyata kita dapatkan bahwa resin MD ini lebih besar daripada kekuatan dari resin lainnya. Jadi MD ini kalau kita gunakan ini nilainya selalu positif ya, di sini positif, di sini positif. Nah, sedangkan untuk ED ini adalah dia negatif. Jadi MD ini memiliki kekuatan yang lebih positif atau lebih besar dibandingkan yang lainnya. Ya. Oke, berikutnya adalah perbandingan dengan 2K. Nah, 2K ini adalah perbandingan untuk perlakuannya yang sama. Jadi sebenarnya sama aja, cuma bedanya di sini adalah kita harus yang pertama adalah ini namanya adalah metode uji beda nyata jujur atau Hannes Significant Difference Method 2K HSD. Nah, ini adalah metode ini digunakan secara serentak ya. Di sini untuk sampelnya kasusnya sama dan rata-rata sampelnya itu dia independen. Berikutnya adalah di sini untuk membandingkan ya, peluangnya itu untuk pembandingan rata-rata perbedaan dari tadi sama ya. Jadi mu I min mu L di mana I-nya kon dari L. Jadi di sini adalah misalkan ini 1, berarti kita akan bandingkan dengan yang kedua. Lalu yang kedua kita bandingkan dengan yang ketiga dan seterusnya ya. Dengan confidence interval. Lalu di sini metode ini menggunakan basis yaitu distribusi range ya. Standar dasar range di mana maksimal nilai Y bar I dikurangi dengan minimal nilai Y bar I. Dibagi dengan akar mean square error dibagi N ya. Ini adalah nilai standaris untuk Q. Lalu kemudian yang penting lagi adalah semua variabel ini memiliki kita anggap sebagai distribusinya normal dan independen. Dan biasanya sampelnya disimbolkan dengan N ya, dimana di sini QA ini adalah peluang yang sudah dikurangi ya dari alfa yang sebelumnya. Jadi Q itu lebih besar daripada Q alfanya. Jadi di sini Q alfanya itu tergantung dari jumlah rata yang dibandingkan, yaitu kita sebut sebagai K, dan detektor bahasanya adalah digunakan untuk mencari mean square error ya. Nilai dari QA sendiri sebenarnya kita dapatkan bisa dari SAS atau R. Jadi kita gunakan nilai R, tapi bisa jadi soal diketahui ya. Jadi untuk 2K-nya sendiri sebenarnya adalah 2K atau 2K HSD biasanya ya, Hannes Significant Difference, atau uji beda nyata jujur biasanya dalam bahasa Indonesianya. Ini sama dengan Q alpha akar mean square error dibagi N, atau Q alpha per akar 2 mean square error dibagi N. Nah di sini kita gunakan yang ini ya, boleh gunakan yang ini ataupun yang ini ya. Nah, untuk 2K Hannes Significant Difference ini sebenarnya rumusnya itu adalah kita ini kan bentuknya itu confidence interval ya, dengan menggunakan metode 2K. Nah, jadi katakanlah kita mempunyai ukuran sampel itu N dan kita mempunyai peluang itu adalah 1 min alpha. Jadi untuk confidence intervalnya adalah YI bar dikurangi YL bar. Ini adalah treatment yang mau kita bandingkan. Misalnya kita mau bandingin treatment yang pertama dengan treatment yang kedua, lalu yang pertama dengan yang ketiga, terus yang kedua dengan yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini di sini adalah intervalnya memakai plus minus Q alpha per akar 2 mean square error dibagi N ya. Jadi kita harus tahu menghitung mean square errornya. Nah, Q alpha-nya ini biasanya sudah kita cari di R ataupun di SAS ya, untuk mencari berapa nilai Q alpha-nya gitu ya.
Misalnya di sini adalah kita disuruh untuk menghitung confidence interval dengan menggunakan metode 2K, harness significant difference. Di sini adalah yang untuk kekuatan resin ya. Untuk kekuatan resin kita sudah punya resin itu ada 3, ED, MD, dan PF. Nah, masing-masing di sini yang penting adalah kalian harus menghitung nilai rata-rata dari masing-masing treatmentnya. Ya, di sini kita dapatkan untuk ED 0,964, untuk MD 1,334, untuk PF adalah 0,774. Nah, kemudian di sini kita dapatkan yaitu tabel variansi. Analisis of variansi adalah di sini degree of freedom-nya resin itu 2 ya, kalian treatment kan ya. Ini ada 3 di minus 1 menjadi 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita harus menggunakan confidence interval ya. Jadi rata-ratanya adalah ini nilainya biasanya sudah diketahui ya. Jadi berapa nilai Q yang didapatkan bisa diketahui. Oke, kemudian di sini Anda cukup membandingkan saja. Jadi Anda akan bandingkan di sini adalah nilai Q alpha, di sini adalah nilai mean square error. Jadi di sini adalah saya bandingin yang pertama itu adalah MD, yaitu saya bandingin yang MD, saya bandingkan dengan ED. Jadi di beberapa buku selisih ini tuh tidak negatif ya, tapi adalah kita mutlakkan. Jadi misalkan Anda dapatkan di sini adalah minus nilainya, Anda bisa dimutlakkan ya. Itu tidak apa-apa. Jadi memang beberapa buku sudah saya baca juga dia membuat nilai dimutlakkan plus minusnya di sini Q alpha per akar 2 ya. Berarti kita di antara 0,122 sampai 0,618. Begitu juga kita membandingkan antara resin MD dengan PF ya. Jadi berarti kita akan coba untuk mengurangkan di sini 1,334 minus 0,174. Ini adalah dari rata-rata minusnya ya. Lalu di sini plus minus ini adalah Q alpha per akar 2 ya. Dapatnya adalah 0,310, 0, antara ini ya, antara 0,31 sampai 0,8. Hati-hati yang namanya range itu Anda harus pastikan bahwa yang di depan ini lebih kecil daripada yang di belakangnya ya. Sebelah kiri ini adalah nilai yang besar ya, karena ini adalah range. Berikutnya adalah ED dikurangi PF ya. Di sini berarti 0,964 dikurangi 0,776. Berarti di sini adalah kita dapatkan antara sini ya, minus 0,06 sampai 0,436.